6 ayat 24, sama-sama dengan suara yang keras kita akan baca ayat pertama kita. Matius 6 ayat 24 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Silakan duduk. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya beri judul renungan firman Tuhan pada saat ini, hamba Tuhan atau hamba uang. Sekali lagi, hamba Tuhan atau hamba uang. Saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Mammon yang dimaksudkan di sini itu bicara tentang uang, harta benda dan kekayaan. Nah, hamba itu adalah seorang pelayan, atau dengan kata yang kita bisa dengar dengan sebutan budak, suruhan, ya. Nah, berarti seseorang yang bekerja kepada orang lain yang harus mengikuti perintah orang tersebut yang adalah tuannya atau majikannya dengan setia dan taat. Ya, jadi hamba itu sepenuhnya bekerja dan siap melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh majikan atau tuan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengabdi kepada Allah artinya itu adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Sementara kalau kita mengabdi kepada Mammon, mengabdi kepada uang, kekayaan, itu disebut dengan hamba uang. Nah, mari kita satukan dulu persepsi kita. Yang dimaksud atau dalam konteks saya ingin akan menyampaikan firman Tuhan pada kita semua saat ini adalah menyatukan pemahaman kita tentang hamba Tuhan itu siapa. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 22, perhatikan pembacaan kita masing-masing. 1 Korintus 7 ayat 22, tetapi saya ingin bacakan bagi kita semua di dalam terjemahan versi yang lain. Nah, dalam versi yang akan saya baca demikian firman Tuhan 1 Korintus 7, dalam firman Allah yang hidup, ayat 22 berkata, kalau pada waktu saudara menjadi Kristen, saudara adalah seorang hamba, ingatlah bahwa Kristus telah membebaskan saudara dari kuasa dosa. Dan kalau saudara menjadi orang Kristen, dalam keadaan bebas itu, bebas dari dosa itu, kita menjadi orang Kristen karena Kristus, ingatlah bahwa saudara sekarang menjadi hamba Kristus. Jadi kita sepakat bahwa saudara adalah hamba Kristus, hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak terbatas kepada seorang yang mengembalakan sidang. Firman Tuhan jelas katakan semua orang Kristen itu adalah hamba Kristus, Tuhan kita. Dan juga dalam Roma 6 ayat 22, Roma 6 ayat 22, bagian pertama di sana dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi dua ayat ini menegaskan bahwa saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu, referensi yang saya baca bahwa ternyata uang, kekayaan ataupun turunannya, ya, yang disebut dengan Mammon itu, harta kekayaan
itu dicatat Alkitab lebih dari 2000 kali. Perhatikan, dicatat lebih dari 2000 kali. Sedangkan doa sendiri dicatat tidak lebih dari 300. Doi lebih banyak dicatat dalam Alkitab. Ini berarti apa? Bahwa Allah serius, Allah konsen, Allah kasih perhatian khusus tentang uang ini, yang harus sama-sama kita perhatikan, ya. Nah, kita akan mulai dengan ciri-ciri hamba uang. Saya akan bagikan bagi kita semua ada 2 hal yang harus kita lihat di sini. Ciri-ciri hamba uang itu bagaimana untuk kita membedakan dengan ciri dari hamba Tuhan itu sebenarnya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu bahwa yang pertama kita akan dapati bahwa cinta uang itu adalah ciri dari hamba uang. Cinta uang itu bertolak belakang dengan cinta Tuhan, cinta kepada Allah. Cinta uang itu bicara tentang orang yang mata duitan, segala sesuatu itu dia ukur dengan uang. Dia mau bekerja, dia mau berusaha atau mau apapun, dia menolong orang itu dia pakai takaran dengan imbalan atau pembayaran jasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cinta uang itu sifatnya atau prioritasnya dalam hidup, dia berusaha untuk mendapatkan uang dalam segala hal agar menjadi kaya. Dia memprioritaskan kehidupannya untuk mencari uang sebanyak mungkin. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 kita akan sama-sama melihat Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, jatuh dalam pencobaan itu bicara tentang apa? Bicara tentang orang yang tergiur kemudian dia jatuh. Banyak orang di luar sana yang melakukan penyembahan berhala karena ingin kaya. Ya, ada yang menjadi pelakor, pembikor, ada yang menjual diri, bersinah hanya untuk apa? Untuk uang. Dia diperbudak oleh uang sehingga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan karena cinta uang. Nah, di dalam ayat 10 kita lanjut. Di dalam 1 Timotius 6 tadi, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah terlalu fokus hidupnya, memprioritaskan untuk mendapatkan kekayaan, dia memburu uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, Saudaraku. Cinta uang itu membuat orang memburu atau menghasilkan uang dengan segala cara, menghalalkan segala cara yang penting dapat uang. Banyak di antara manusia yang berjudi misalnya, menghasilkan uang, menipu, korupsi, mencuri agar dapat uang. Dan ada yang suka dengan suap. Bapak Ibu perhatikan Amsal 15 ayat 27. Amsal 15 ayat 27 ini juga contoh dari orang yang memburu uang dan jatuh ke dalam
kesusahan menyiksa dirinya dalam duka. Di dalam Amsal 15 ayat 27 di sana firman Tuhan berkata, siapa loba, siapa serakah, atau siapa yang berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya kekayaan itu, tetapi dalam keuntungan gelap mengacaukan apa? Rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Amin. Haleluya. Terjemahan lain bilang, kalau kita mengejar keuntungan gelap itu atau mengejar sesuatu keuntungan dari hal yang tidak halal, ya, menghancurkan keluarganya sendiri. Tetapi siapa membenci uang sogo akan hidup bahagia. Haleluya. Bukan hanya hidup saja, tetapi hidup bahagia. Luar biasa firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Banyak praktek uang itu masuk di dalam pendidikan. Mau sekolah, mau lulus mesti bayar dulu Bapak Ibu. Kenapa saya terbawa dalam membagikan firman Tuhan ini? Karena hal yang terjadi yang saya lihat semakin merajalela di akhir zaman ini. Bagaimana praktek suap itu menyusup di dalam pendidikan, di dalam mencari pekerjaan, dan bahkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mau dapat tempat musibah, bayar dulu. Ada yang tukar tambah. Perhatikan firman Tuhan, tidak akan bahagia. Kata firman Tuhan. Amin. Yang terima suap sama juga dengan yang memberi suap. Tidak murni. Kemudian apa lagi? Di dalam Amsal 28 ayat 8, perhatikan pembacaan masing-masing. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini karena lebih mengarah atau lebih dalam. Amsal 28 ayat 8, siapa menjadi kaya karena mengambil rente bunga uang dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kekayaannya akan jatuh, akan dialihkan kepada orang yang berbelas kasihan terhadap orang miskin. Jadi kalau mau jadi kaya dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan, lebih baik kita melakukan apa? Belas kasihan kepada orang miskin. Amin. Daripada kita kasih jalan uang, kita kasih jalan riba. Saya perhatikan Bapak Ibu di medsos, justru di orang-orang yang di Kedar, mereka takut sekali ada laknat bagi mereka yang menjalankan uang. Bahkan untuk memasukkan uang di tabungan mereka itu penuh hati-hati dan ada bank khusus. Orang Kristen harusnya lebih peka tentang hal ini Bapak Ibu. Itu akar segala kejahatan. Kita tidak berkenan kepada Tuhan karena kita mengambil rente. Peringatan di dalam Amsal 10 ayat 2 bagian A, Amsal 10 ayat 2 bagian A. Di sana firman Tuhan bilang, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan saya dan saudara. Di dalam Amsal 28 ayat 6, Amsal 28 ayat 6, di sana firman Tuhan bilang apa? Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Puji Tuhan. Karena Amsal 20 ayat 7 bilang begini. Amsal 20 ayat 7, orang yang bersih kelakuannya, apa Bapak Ibu? 1, 2, 3, berbahagialah keturunannya. Ini yang dimaksud ayat tadi Bapak Ibu, bahwa ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga sampai keturunan kita kalau kita hidup bersih
korupsi, tidak mencintai uang, tidak diperbudak oleh uang. Kemudian tadi juga kita baca menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman adalah apa Bapak Ibu? Dalam contoh yang sederhana yang saya perhatikan akhir-akhir ini, pengucapan syukur. Justru yang memenuhi gereja itu undangan keluarga yang dari luar, sementara jemaatnya sendiri ada yang ketawa. Sibuk dengan apa Bapak Ibu? Jemur cengkih, masak di rumah. Itu bukan esensi sebenarnya dari pengucapan syukur. Itu menyimpang dari iman. Teristimewa ketika kita kemudian fokus dengan pekerjaan untuk menghasilkan uang jemur cengkih itu Bapak Ibu. Saya tadi sempat cerita dengan gembala di Victory, tempat baru. Dia bilang jemaat saya begitu. Beberapa dari mereka karena tiba-tiba panas katanya. Jadi 2 minggu ada hujan atau tidak ada matahari, tiba-tiba hari Minggu. Itu ujian bagi saya dan saudara Bapak Ibu. Engkau mau cinta uang atau cinta Tuhan? Bukti dari engkau cinta Tuhan, engkau datang beribadah. Perhatikan dengan sungguh kalau Allah yang mengendalikan kehidupanmu, Allah yang menjadi Tuhanmu, Allah yang akan mengatur engkau, sehingga ketika engkau jual cengkih, itu harga yang paling baik. Amin. Sekarang cengkih sudah turun. Karena apa? Saya tidak tahu. Kita koreksi diri ya Bapak Ibu. Saya senang bicara tentang uang pada kesempatan ini karena saya bersemangat dengan respon dari saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ada juga ya Bapak Ibu aktivitas-aktivitas yang lain. Kesempatan untuk buka warung itu di hari Minggu karena yang lain tutup. Dia sendiri yang buka warung. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu. Mari kita mengutamakan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi Tuhan kita sebagai hambanya. Kita mengutamakan perintah Tuhan. Cintai Tuhan daripada cinta kepada uang. Menyimpang dari iman. Dan ada yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka itu. Dia tidak tahu kemudian bahwa ketika dia menjadi kaya, belum pada waktunya, karena yang dia buru adalah kekayaan. Karena firman Tuhan katakan kalau engkau cari Tuhan, engkau mendahului Tuhan, ya semua ditambahkan. Tetapi ketika kita lebih prioritas untuk mencari yang menjadi berkat, tetapi tidak mencari pemberi berkat, banyak dari rumah tangga orang-orang kaya di luar sana yang hancur, tidak berbahagia, anak-anaknya rusak Bapak Ibu, keluarganya berantakan karena uang. Perhatian, kasih sayang kepada anak itu digantikan dengan materi. Lupa perhatian yang sesungguhnya kepada anak. Hancur keluarganya. Banyak dari mereka yang bunuh diri. Orang-orang terkenal yang kaya raya, ya bintang-bintang film, mana Bapak Ibu? Apa yang kurang dari mereka? Ternyata mereka kurang yang dinamakan kebahagiaan tadi yang kita baca, sehingga mereka merasa kosong, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, kesimpulan bahwa orang yang cinta uang itu tadi dikendalikan oleh uang, tidak dikendalikan oleh roh Tuhan, tidak dikendalikan oleh Tuhan. Dia mentuankan uang dalam hidupnya sehingga dia menjadi hamba uang, diperbudak uang. Pengkhotbah 5 ayat 10, di dalam pembacaan yang lain ayat 9, Pengkhotbah 5 ayat 9 atau 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Cinta akan uang itu mengikat Bapak Ibu.
rohnya mengikat sekali, sehingga kita kalau sudah terikat dengan cinta uang itu sudah semacam mendarah daging ya istilahnya, sehingga kita akhirnya dikendalikan oleh uang itu. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Amsal 23 ayat 4. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Amsal 10 ayat 22. Sebab apa di sana? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Haleluya. Bahkan ada ayat Alkitab yang lain juga bilang, orang akan diberkati, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Berkat itu datang saat dia tidur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarkanlah kehidupan saya dan saudara mengendalikan uang itu, tetapi bukan uang yang mengendalikan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, ciri dari hamba uang. Hamba uang itu mencintai dirinya sendiri. Hamba uang itu mengejar kepentingannya sendiri, atau apa yang kita sebut dengan egois. 2 Timotius 3 ayat 2a. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 kita sama-sama ketahui tentang Lazarus, orang yang miskin dan orang yang kaya yang suka masuk surga. Di sana di ayat 20, orang pengemis miskin ini bernama Lazarus, dia ternyata berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Sebenarnya tidak ada salah dengan kekayaan saya dan saudara. Tetapi apa yang akan kita pelajari ketika kita baca secara keseluruhan dari ayat-ayat ini tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus masuk surga, orang kaya masuk neraka. Itu yang harus kita pelajari adalah di kata dekat pintu rumah orang kaya itu. Itu artinya apa? Lazarus ada di sekitar saya dan saudara. Dekat pintu orang kaya Bapak Ibu, tetapi ketika kita melihat semua yang ada di sekitar saya dan saudara butuh bantuan kita, tetapi kita tidak melakukan itu, seperti orang kaya ini tidak masuk surga. Perhatikan, dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi ada kesengajaan, ya. Ada kesengajaan. Tuhan bilang kalau kita mampu berbuat baik, kalau kita tidak melakukan kebaikan itu, kita berdosa. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk melakukan kebaikan bagi orang, jangan mementingkan dirimu sendiri. Lihat juga, peduli juga dengan orang lain, supaya engkau tidak menjadi hamba uang. Ikut perintah Tuhan. Hamba Tuhan itu peduli dengan orang lain. Yang di sekitar kita banyak membutuhkan saya dan saudara. Ya. Orang kaya yang tidak menggunakan harta untuk membantu orang yang di dekatnya, akhirnya masuk neraka. Amsal 14 ayat 31, perhatikan firman Tuhan Bapak Ibu. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Ternyata orang lemah di sekitar kita, orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan justru bantuan saya dan saudara. Kalau kita tidak membantu mereka, kita tidak peduli kepada mereka, menghina penciptanya. Ternyata Tuhan yang menciptakan mereka juga untuk menguji saya dan saudara. Ya, siapa
Tetapi sebaliknya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, apa firman Tuhan bilang? Memuliakan Dia, memuliakan Allah karena belas kasihan saya dan saudara. Itu ciri hamba Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, saudara di dalam Tuhan, bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita, berkat-berkat Tuhan bagi saya dan saudara, ada hak orang lain, ada hak mereka yang membutuhkan, ada hak orang-orang miskin, ada hak janda-janda miskin, ada hak dari yatim piatu. Dari berkat saya dan saudara, ada hak mereka. Makanya harus kita berbelas kasihan kepada mereka. Uang itu bicara kepercayaan, kekayaan itu bicara kepercayaan, sehingga Lukas 16 ayat 11 di sana dikatakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, di dalam hal uang yang dikatakan tidak jujur itu banyak mendatangkan kejatuhan, menyimpang dari dosa, menyimpang dari dan jatuh dalam dosa, menyimpang dari iman. Uang itu kalau kita tidak jujur dalam hal itu, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, dikatakan dalam Lukas 16 ayat 11, siapa kaya akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu kerajaan sorga, Bapak Ibu. Itu harta yang kekal bagi saya dan saudara. Kalau dalam harta yang belum kekal atau sementara ini, yang tidak kekal ini, dalam hal kekayaan saya dan saudara, saudara tidak bisa bertanggung jawab, hanya mementingkan dirimu sendiri, bagaimana saudara akan dipercayakan harta yang kekal itu? Itu intinya. Uang adalah kepercayaan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Buat apa kaya tapi tidak dinikmati? Itu kasih karunia kalau kita menikmati. Amin. Haleluya. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Dan dengan demikian ayat 19, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sekarang itu belum sebenarnya. Mari kita kejar untuk investasi kerajaan surga. Amin. Haleluya. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Bagi orang yang miskin, tidak melihat bahwa orang yang kaya itu memiliki semua, beberapa rumah, segala macam fasilitas. Tidak. Mereka melihat bahwa mereka ini tidak punya makanan. Kita yang kaya makanan, berilah bagi mereka. Amin. Haleluya. Jadi jangan berarti dalam kaya dalam hitungan yang duniawi, tetapi kata firman Tuhan, kita menjadi kaya dalam kebajikan kita. Bukan dalam kayak harta kemudian jadi bajik, tidak. Hati kita kaya. Amin. Karena untuk membuat standar kekayaan itu di dunia ini tidak akan pernah cukup. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang kita perlu untuk menjadi kaya dalam hal kebajikan, dalam hal memberi, dalam hal membagi. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak
tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Puji Tuhan. Saya bilang tadi apa? Investasi kerajaan sorga. Ya, jangan tunggu kaya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena kesusahan hari ini cukup hari ini, besok ada kesusahan lain. Tetapi kesusahan besok ada dalam kendali Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mamon itu adalah kepercayaan di dunia. Kekayaan itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa pakai. Dan mungkin di antara kita yang dipercayakan lebih berkelebihan, ya, itu adalah kepercayaan bagi kita untuk mengolah itu dan memperhatikan ciptaan Tuhan yang lain. Amen. Ya. Kemudian apa? Dari uang saya dan saudara, kita akan mengolahnya dan kita akan memberi kepada hak-hak kepada mereka yang memiliki hak atas berkat saya dan saudara, agar kita bisa hidup yang sebenarnya. Kata firman Tuhan, kehidupan yang kekal itu bisa dipercayakan bagi saya dan saudara yang mampu mengolah berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kembali ke ayat pokok, Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita bicara tentang apa tadi? Hamba Tuhan atau hamba uang. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan harus kita garis bawahi Bapak Ibu, tidak ada di dalam Alkitab Allah menjadi minder atau merasa tersaingi. Satu-satunya Allah menjadi tersaingi dengan Mamon itu. Ya, sekali lagi, tidak ada hal di dunia ini yang menjadikan Allah itu seakan-akan minder. Yang menyaingi Allah menurut firman Tuhan ini Mamon. Allah tersaingi dengan Mamon. Ya, karena kuasanya yang mengikat. Jadi perlu diperhatikan dengan serius. Banyak ayat-ayat firman Tuhan tadi, puluhan ribu itu tentang kekayaan, tentang Mamon. Itu perhatian serius bagi saya dan saudara juga, bahwa kita sebagai hamba Tuhan itu adalah, sudah konsep tadi ya, hamba Tuhan itu orang yang melayani Tuhan saya dan saudara, gembala saudara, jemaat, semua kita orang Kristen. Hamba Tuhan atau orang yang melayani Tuhan tidak boleh sekaligus mencintai uang atau melayani Mamon. Tidak akan bisa jalan. Ya. Tidak akan bisa sekaligus kita melayani Tuhan dan mencari keuntungan dari pelayanan itu. 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang lain mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi berarti ada yang mencari keuntungan dari firman Allah. Di dalam terjemahan lain ada yang menjual firman Allah untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara diberikan tanggung jawab juga dalam pelayanan. Jangan menjual pelayanan itu untuk mendapatkan keuntungan. Amin. Haleluya. Harus dengan maksud yang murni, kata firman Tuhan. Dan dengan keras 1 Petrus 5 ayat 2,
1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berani karena keluarga ya. Gembala sekali, saudara. Puji Tuhan. Jangan karena mencari keuntungan. Di dalam versi muda yang dibaca terjemahan lain bilang begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang menjadi tanggung jawabmu itu. Perhatikan, tanggung jawab atau kepercayaan yang Tuhan berikan. Awasilah mereka, jangan merasa terpaksa, tetapi karena kamu mau melakukannya. Mau melakukannya, itulah yang dikehendaki Allah. Jangan lakukan itu karena kamu mau mendapat uang, tetapi karena senang mengerjakannya, senang melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, karena senang melayani Tuhan, bukan karena untuk mendapatkan uang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, tadi bicara mencintai uang. Untuk saya dan saudara, khusus hamba-hamba Tuhan, hamba Tuhan tidak boleh mencintai diri sendiri. Hamba Tuhan harus peduli dengan orang lain. Amin. Saudara, banyak kenyataan yang saya lihat. Ya, ini adalah pelayanan kami yang ke-107, tanpa melihat berapakah kasih dan jemaat. Pokoknya kalau mengundang, pasti kami akan menanggapi. Jadi bisa melihat keadaan-keadaan. Dan jujur saya ingin katakan Bapak Ibu, miris bagi saya secara pribadi melihat ada gembala-gembala yang diberkati dengan luar biasa, tetapi tidak punya kepedulian dengan gembala yang lain, gembala di sekitarnya. Ya, dia pikir begini, iya kan, saya sudah bekerja perpuluhan yang persembahan ya, mak dari jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, itu adalah saya. Tapi firman Tuhan sampaikan itu juga adalah orang-orang di sekitar kita. Ya, gembala itu harus peduli juga dengan gembala-gembala yang lain. Saya melihat dengan mata kepala sendiri Bapak Ibu, bagaimana kesenjangan antara gembala yang banyak jemaat dengan gembala yang sedikit jemaatnya. Ya, saudari dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menuduh bahwa ya orang solewati kok itu dari kecil, orang solewati sampai sekarang ya orang pantas dapat yang sekarang. Tetapi firman Tuhan bilang mereka juga diciptakan Tuhan supaya kita berpeduli dengan mereka. Ya, kita peduli juga dengan pelayan-pelayan yang lain. Sesama jemaat kita peduli dengan jemaat yang lain. Jangan kemudian kita merasa kita sudah pantas dengan kepercayaan yang sekarang yang Tuhan sudah percayakan. Kemudian kita menuduh mereka yang lain itu, kita pikir bahwa oh ya, mereka itu mungkin kurang berdoa, atau mungkin ada sesuatu yang mereka lakukan sehingga mereka belum diberkati seperti saya. Tidak Bapak Ibu, tidak. Semuanya ditempatkan oleh Tuhan ada maksudnya. Amin. Mereka juga, Lazarus ditempatkan di sekitar, di depan rumah orang kaya itu, supaya orang kaya berpeduli kepada dia dan perhatikan justru dia yang masuk surga, Lazarus yang masuk surga. Jadi berbahagialah orang yang dipercayakan hal yang kecil tetapi berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan cinta uang, tetapi cinta Tuhan. Jangan mengejar keuntungan-keuntungan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Tuhan tahu memberkati saya dan saudara. Dan pedulilah dengan orang lain. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas bilang, tidak mungkin terjadi hamba Tuhan sekaligus hamba
uang. Jadi mau pilih yang mana? Hamba Tuhan atau hamba uang? Puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan keras bagi saya dan saudara, tetapi itu juga sudah datang dalam kehidupan saya sebagai pribadi. Sebelum saya sampaikan bagaimana kami harus mengolah berkat Tuhan, mengolah berkat Tuhan, termasuk juga mengolah, tidak terbatas lewat keuangan ya Bapak Ibu, mengolah waktu kita, mengolah kesempatan kita. Yang lebih berguna apa? Ibadah. Amin. Haleluya. Kalau saya dipercayakan, saya harus mengolah kepercayaan ini. Jauh-jauh ya kami harus datang, walaupun 2 tahun. Tetapi saya katakan kepada Bapak Gembala, kita terbebani sekali. Setiap kali harus lihat undangan, oh Tuhan, saya langsung memutuskan harus. Sebenarnya kalau pelayanan yang jauh ya di atas 2,5 jam, 3 jam seperti di tempat ini, saya sepakat dengan suami menunggu sebenarnya kendaraan yang lebih nyaman. Ya, kami ada menunggu kendaraan yang lebih nyaman, lebih supaya bisa istirahat. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan taruh dalam hati saya, jangan menunda. Kalau engkau ingin melayani Tuhan, layani sekarang. Karena Tuhan tetap ada, tetapi apakah engkau akan tetap ada? Ya, kalau engkau akan melakukan kebaikan untuk orang lain, engkau memberi kepada orang lain, jangan tunda ketika engkau kaya raya. Apa yang bisa engkau berikan saat ini, sekarang, jangan tunda sampai besok. Perhatianmu, kasih sayangmu kepada orang lain juga sekarang. Jangan tunda sampai besok, karena mungkin mereka sudah tidak ada besok, atau justru engkau yang sudah tidak ada besok. Amin. Lakukan sekarang apa kata firman Tuhan. Jangan cinta uang, tetapi cinta Tuhan. Amin. Lakukan sekarang, peduli dengan orang lain, karena itu adalah bagian daripada engkau melayani Tuhan, kata firman Tuhan tadi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan kembalikan kepada penanggung jawab